kita akan memulai acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Denny dan Pak Dadang yang sudah bersedia mengantarkan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga acara yang sudah kami persiapkan selama beberapa yang membantu kita menyediakan bis dan segala sesuatunya. Uang 50.000 yang kita bayarkan itu cukup untuk snack, kemudian untuk masuk ke Castello. Untuk konsumsi dan lain-lain itu ditanggung oleh donatur melalui ibu, bapak-bapak semuanya. Sebenarnya tadi Bu Tri SP sudah menyampaikan banyak ya. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu sini yang akhirnya kita bisa bareng-bareng ya ke Gereja Subang. Walaupun sebenarnya saya yakin semuanya pasti sudah sering mungkin ya, sudah sering ke Gereja Subang, sudah sering juga ke Castello. Puji Tuhan ya, walaupun diawali dengan hujan gerimis, tapi semuanya bisa hadir walaupun agak telat sedikit ya. Jangan lihat jamnya ini terlalu cepat. Jadi di gereja, kemudian di Castello, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat bergembira, bersuka cita. Kita juga dengan segala keterbatasan ataupun kendala yang ada, mudah-mudahan mohon bisa saling pengertian ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya.
kalau pas tidak waktu liburan biasanya di lapangan di luar itu sudah seperti ini saja. Jadi hanya karena pas liburan maka kemudian ada acara di luar. Tetapi kita tetap diajak untuk memfokuskan diri pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, karena sabda Tuhan juga mengajak kita untuk fokus, terutama fokus ketika menjalani perutusan. Yesus itu mengutus kita, tetapi juga diberi pesan jangan bawa perbekalan, hanya berdua-dua, boleh pakai kasut dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya fokus, supaya perutusannya itu tidak terganggu oleh macam-macam yang lainnya, tapi supaya fokus mengikuti perutusan. Semoga dengan wadah wanita Katolik Republik Indonesia cabang Ranting Pandanwangi ini perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada para ibu semuanya itu berjalan dengan baik. Mari kita amin sejenak. Engkaulah kekuatan kami yang mampu mengalahkan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengajukan syarat-syarat bagi para pengikut-Mu, yaitu melepaskan segala kemauan sendiri dan maju tanpa menoleh ke belakang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Demikianlah sabda Tuhan. Terus menyumpah serapah, tak sumpah kamu menolak, bukan itu. Ini menjadi tanda bahwa kota yang dikunjunginya itu tidak masuk dalam daftar yang sudah dikunjungi. Artinya nanti akan dikunjungi lagi. Ya, kan ke kota-kota, beberapa kota, oh ya kalau sudah dikunjungi di checklist. Oh ini sudah, oh ini sudah. Kalau aku mengebaskan debu, itu berarti oh ya sudah nggak usah di checklist. Artinya belum dikunjungi. Itu sama artinya dengan belum dikunjungi. Karena tidak ada jejak diriku di situ. Debu itu artinya meninggalkan jejak bahwa aku sudah pernah di situ. Baunya amis ini berarti dari pantai ya kamu ya, ketahuan. Nah, kan gitu. Ya. Nah kalau itu kemudian dikebaskan, oh, baunya hilang, nggak ketahuan, berarti belum ada. Orangnya ke sana. Ya. Itu bagaimana cara menjalankan perutusan. Terus yang ketiga itu bicara soal evaluasi. Mereka pulang senang, wah roh-roh jahat pun juga takluk padaku atas namamu. Gimana tidak senang tuh ya, menjadi orang yang begitu luar biasa. Hai setan, pergi, oh, langsung pergi. Tapi justru itu yang dikritik oleh Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Persis ketika seseorang itu bangga terhadap kekuatan-kekuatan seperti itu, persis itu adalah dari iblis, artinya menjauhkan dia dari Allah. Merasa dirinya bahwa kekuatan itu adalah dari dirinya. Merasa bahwa kemudian yang diwartakan itu adalah kekuasaan. Tidak. Justru mereka diajak untuk berbangga, untuk bersukacita, karena namamu tercatat di surga. Artinya Yesus. Hidupku itu menjadi penuh karena menjadi satu dengan hidupnya Yesus. Ini martabat kita yang sepenuhnya. Maka perutusan itu bukan persoalan sukarela, tapi persoalan kepenuhan martabat diriku sebagai murid Yesus. Kalau cuma sukarela ya susah. Kalau saya suka dan rela, ya dijalankan. Kalau saya suka tetapi tidak rela, ya, susah ya. Kalau saya rela, saya tidak suka tapi rela, walau mungkin ya. Tidak suka tapi rela itu walau mungkin. Apalagi tidak suka dan tidak rela. Walaupun kadang-kala bisa terjadi. Ya, kadang-kala biasanya makanya ada istilah paksa rela. Bapak jadi ketua lingkungan dia, oh nggak mau, 3 tahun saja, 3 tahun saja, ya sudahlah, karena nggak ada yang mau ya wes lah, gitu. Kadang-kala menjadi seperti itu, ya. Semoga tidak terjadi ya di
wanita Katolik. Ketua rantingnya itu sekarang apa? Oh itu, puji Tuhan, ya. Di sini kemarin baru dikunjungi untuk persiapan apa? Pemilihan itu. Ya Pak Mercap itu kemarin baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Tadi membuat gambaran seorang ibu yang menyalurkan kasihnya, dan itulah kasih Tuhan. Maka jangan main-main peran seorang ibu itu tadi, ya, menyalurkan kasih Tuhan itu tadi, menyalurkan kasih Tuhan. Bisa dibayangkan kalau seseorang itu tidak mengalami kasih Tuhan, hidupnya akan kacau balau. Hidupnya akan kacau balau. Demikian juga ini manusia ya, hewan pun juga demikian. Beberapa waktu lalu kucing di pastoran itu beranak 3. Induknya itu menyusuinya itu hanya maunya itu kadang-kadang, tidak selalu menyusui. Terus kadang-kala matanya itu belekan, mata ketiga anaknya itu. Induknya itu pendiamkan saja. Berulang kali saya membersihkan dan lain sebagainya itu, tapi angker wae. Induknya mendiamkan saja. Karena biasanya kalau seperti itu, induknya itu akan menjilati semuanya. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi itu juga menjadi tanda kedekatan. Karena induknya tidak mau seperti itu, ya sudah, perlahan-lahan yang satu mati, akhirnya yang terakhir mati juga. Ketika minggu yang lalu saya saya cuti seminggu ke Jogja, saya pulang-pulang, anaknya yang ketiga juga mati, akhirnya ya.
1, 2, aduh, ya, saja, biar harus saja yang potret. ya, ya, 1, 2, Oh, ya, ya. Bannernya geser ke kiri. Oke, pas. Ya, ibu-ibu yang di belakang di pundaknya yang depan supaya kelihatan. Di celah pundak. Oke. Oke, pas. Oke. Yuk fokus. 1, 2, 3. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah meninggikan pintu surga untuk menerima Kristus dalam kemuliaan-Mu, kami mohon bukalah. Tuhan